Sudah generasi keempat ya, dari kakek orang tua gitu ya, kakeknya lagi. Nah itu saya udah generasi keempat. Kalau nggak salah sejak zaman Belanda ya. Gerakan putih ini sebetulnya mutu dari kita membangun edukasi anak-anak sekolah. Nama saya Rahmat Al-Bagori, kelahiran Jakarta 1 September 1968. Kemudian pendidikan saya SD di Jakarta, SMP juga Jakarta, kemudian SMA saya di Pondok Pesantren Pondok Modern Gontor Darussalam Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian kuliah saya di waktu itu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah, jurusan Pidana Peradaban Islam. Kalau pengelolaan sapi perah, saya belajar dari kecil karena ini punya keluarga besar, keturunan dari ayah saya ya, di Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Waktu itu saya sudah bermain di kandang sapi sejak kelas 4 SD. Membantu orang tua untuk membersihkan kandang sapi, memberi pakan sapi. Itu dari kecil saya sudah bergelut dengan dunia kandang ternak sapi perah. Sudah generasi keempat ya, dari kakek orang tua gitu ya, kakeknya lagi. Nah itu saya udah generasi keempat. Dan saya full di peternakan sapi perah selepas selesai dari dunia pesantren pada tahun 1991. Nah itu saya pengelolaan kandang dan belajar tentang teknologi pakan, pengelolaan sapi perah, kemudian recording sapi agar dia punya kelahirannya tertata, ya, perkawinannya dan lain-lainnya. Sebetulnya kalau Cibugari Farm ini sejak lama ya. Sebelumnya dipegang oleh ayah saya, itu namanya Primavita. Jadi Cibugari ini di bawah CP Primavita, punya ayah saya. Nah Cibugari lahir ini pada tahun 1996, diawali pada tahun 1994 itu banyak anak-anak sekolah yang datang ke Cibugari untuk mengenal dunia peternakan sapi perah. Waktu itu Cibugari kepanjangannya adalah Cibubur Garden Dairy. Pada tahun 94 saya bikin namanya Kebun Susu Cibubur. Jadi ada anak sekolah belajar itu kita taruh di klasikalnya, di kebun di bawah pepohonan di atas terumputan. Alasannya yaitu satu, melestarikan ya usaha budaya ternak sapi perah yang sudah dikelola oleh orang tua sejak zaman kakek-kakek saya dulu. Kalau nggak salah sejak zaman Belanda ya, itu kakek saya sudah mengawali dengan buruh merah susu di peternakan sapi perah Belanda. Kemudian dari 2 ekor sampai hari ini alhamdulillah sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Jadi kita kembang biakan, kita kawinkan sapinya, kemudian kita pelihara anaknya, terus kita tumbuh kembangkan. Lewat zaman sekarang ini sudah cukup praktis untuk pengembang biakan, yaitu melalui inseminasi buatan atau IB. Ya, kita kembang biakan pada tahun 90 itu sudah mencapai kurang lebihnya ayah saya itu 20 ekor sapi perah. Dan saat ini sudah mencapai 60 sampai 80 ekor sapi perah. Saya beternak sapi perah itu mulai kecimpung dari 91, saya coba untuk pengembangan pengolahan hasil produk susunya agar mendapatkan nilai plus ya. Seperti misalnya saya olah menjadi susu pasteurisasi awalnya, kemudian menjadi yogurt, dan terakhir menjadi keju mozzarella Cibugari. Kemudian kita membangun masyarakat untuk mengenal
betapa pentingnya kita mengkonsumsi segelas susu segar murni setiap hari. Gerakan putih ini sebetulnya mutu dari kita membangun edukasi anak-anak sekolah. Ya, jadi saya buat gerakan putih Indonesia, gemar konsumsi secangkir susu segar murni setiap hari, menuju Indonesia putih yang sehat, kuat, dan cerdas di masa yang akan datang. Nah, gerakan ini saya ingin memasyarakatkan, mengenalkan anak-anak generasi bangsa ke depan, kenal dengan susu murni seperti apa, dan terbangun keseharian hidup mereka ke depannya itu dengan segelas susu murni setiap hari dari kandang-kandang ternak sapi perah rakyat di seluruh Indonesia. Maka saya buatlah namanya Gerakan Putih Indonesia, gemar konsumsi secangkir susu segar murni setiap hari menuju Indonesia putih yang sehat, kuat, dan cerdas di masa yang akan datang. Alhamdulillah sudah ribuan kepala ini kita warnai anak-anak generasi bangsa ke depan dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi untuk terbangun dalam hidup mereka, keseharian hidup mereka itu secangkir susu murni. Nah, jadi kita sudah warnai ribuan kepala anak-anak Indonesia khususnya yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu mengenal susu murni dan terbiasa minum susu murni. Ya pasti pertama banyak mereka yang belum tahu bahwa susu murni ini dalam image mereka ya itu bahaya, banyak bakterinya. Nah itu kita bangun kepada mereka, ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita konsumsi susu segar murni untuk kebugaran, ketahanan tubuh kita, kecerdasan anak-anak generasi bangsa ke depan dengan gizi-gizi yang disuplai langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dalam usaha, dalam kita merawat makhluk Allah ya, itu pasti ada untungnya, pasti ada berkahnya. Kalau di pertanian itu kita untungnya mungkin melalui pertumbuhan anak-anak sapi yang dilahirkan oleh sapi-sapi kita dan bertambahnya jumlah kuantiti ekor sapi perah yang ada di kandang-kandang yang kita pelihara dengan baik. Kita ada karyawan inti kita bagian manajemen, pengelolaan teknologi pakan, kemudian ada perawatan kandang, ya. Kemudian ada pemberian vitamin dan lain-lainnya juga. Ada sebagian ketika ada mahasiswa yang PKL, mereka juga turut membantu untuk pengelolaan kandang kita, ya, dari pembersihannya, pemerahannya, dan juga produksi olahan susunya. Untuk masyarakat tani ternak sapi perah di seluruh Indonesia, baik itu yang bergerak dalam pertanian, peternakan, teruslah memacu diri, semangat, dan banyak bersyukur pada Allah SWT untuk tetap melestarikan, mengembangkan usaha ternak sapi perah di seluruh pelosok Indonesia. Dengan itu, ya, terus menggali, terus memacu diri, ya, untuk senantiasa belajar sampai kita menemukan hal yang terbaik untuk pembangunan peternakan sapi perah di seluruh Indonesia.